Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya tentang 10 saham yang dividennya cukup besar ya. Nah, ini teman-teman di daftar ini nanti saya sampaikan beberapa saham yang memiliki dividen paling tidak ya di atas 5 atau 6% ya. Untuk saham-saham tertentu, untuk saham-saham yang lain itu di atas 10% atau bahkan bisa sampai 20% ya. Nah, kalau teman-teman fokus di dividen investing, ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Jadi saham ya, ketika kita memiliki sebuah saham itu seperti kita menanam ya. Jadi saham itu seperti menanam pohon ya. Nah, kalau kita menanam, nah ini ada di sini ada. Orang pada umumnya menilai bahwa saham merupakan sebuah perjudian dan menilai bahwa saham bisa diprediksi pergerakannya dan memiliki pola tersendiri. Kebanyakan orang tersebut akan melakukan sebuah tindakan jangka pendek dan menghiraukan jangka panjang. Namun sebenarnya berinvestasi pada saham adalah seperti halnya kita menanam pohon. Imbal hasil terbesar adalah ketika kita telah lama memilikinya. Jadi ketika kita menanam sebuah pohon dan kita merawatnya, maka dalam jangka waktu tertentu bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, itu pohon yang kita tanam itu akan semakin besar, dan akhirnya akan membawakan hasil atau buah ya. Nah, buahnya menanam saham adalah dividen teman-teman, salah satunya dividen. Jadi kita enaknya ketika kita membeli sebuah saham yang dividennya cukup besar, itu kita tidak perlu menjual saham kita untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jumlah saham kita itu tetap di situ atau bahkan malah terus kita tambah, dan ketika kita dapat dividen yaitu dianggap sebagai buahnya. Nah, jadi kalau teman-teman fokus di situ, maka yang teman-teman lakukan adalah ketika memiliki dana, teman-teman akan menambah lotnya. Karena apa ya? Karena dengan menambah jumlah lot yang kita punya, ya otomatis peluang kita mendapatkan dividen akan semakin besar. Sebagai contoh, misalnya saham tertentu dividennya 10%. Kalau kita punya 100 juta ya kita dapatnya 10 juta. Tapi kalau kita punya 200 juta, maka kita dapatnya ya 20 juta ya, 2 kali lipatnya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi jumlah lot saham itu ada ibaratnya kita memupuk tanaman itu, sehingga tanaman kita itu semakin besar dan semakin besar. Ketika tanaman kita semakin besar, maka potensi berbuahnya itu juga semakin banyak. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ini di daftar ini saya bikin beberapa saham yang dividennya cukup besar ya. Kebanyakan memang dominasi oleh sektor batubara ya teman-teman. Karena memang sektor batubara itu yang paling royal bagi dividen. Nah, dalam menentukan saham yang dividennya bagus, teman-teman harus lihat historinya. Jadi dia historinya itu memang rutin bagi dividen apa enggak, apa cuman sekali-kali aja, terus beberapa tahun sebelumnya enggak bagi dividen ya. Teman-teman harus lihat historisnya. Kalau historisnya paling tidak 3 tahun ke belakang ini bagi dividen atau 5 tahun ke belakang bagi dividen, ya otomatis peluangnya bagi dividen di tahun berikutnya itu adalah besar. Yang pertama saham ABMM ini teman-teman, ini sektornya batubara juga. Ini kalau kita lihat harganya mungkin ya nggak begitu naik ya, tapi termasuk bagus ini ya, nggak turun ya ABMM ini ya. Karena sektor batubara yang lain ini pada turun sahamnya 1 tahun. ABMM ini nggak turun, 3 tahun masih naik, 5 tahun masih naik. Nah, ini bagi dividennya berapa ini? IPS-nya termasuk besar, dividennya 400, dibagi di ex-date-nya 22 Mei ya. Berarti cum date 21 Mei dibaginya 9 Juni.
Kalau yieldnya sekitar 12,5%. Nah, ini kalau 400 ini kita anggap kita belinya di bulan apa ini? Belinya di 2.600 ini ya, berarti ya kita dapatnya yieldnya lebih besar ya. 2.600, 400 dibagi 2.600. Ini 15% ya. Kalau kita belinya di harga 2.600, tapi kalau kita belinya di harga 3.000 ya mungkin sekitar 12%-an. Nah, kalau kita belinya di sini di 700, wah, ya besar banget teman-teman. Jadi ya 400 dibagi 700, 57% ya, 57% setahun ya, wonderful. Jadi inilah enaknya kalau kita investasi di suatu perusahaan jangka panjang ya, yang sedang tumbuh itu keren ya. Kelihatannya dividennya cuma 12%, tapi kalau kita bandingkan dengan harga awal kita beli ya, dulu saat harganya murah ya itu jauh lebih besar. Terus berikutnya ini yang rutin bagi dividen ini. Adaro teman-teman. Kalau kita lihat harganya setahun ini memang agak turun ya, dari 3.970 sekarang tinggal 2.590. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan harganya di 3.970 ini, saham Adaro ini bagi dividen 2 kali ya, 240 dan nanti Desember ya. Tapi kalau yang tahun 2023 ya, itu bagi dividennya 251 dan 240. Ini berarti berapa ini totalnya nih, coba cek ya. 240 tambah 251. 491, ini yang tahun 2022 ya teman-teman. 491 dibagi, ini tanggal, anggap aja Januari ya. Kita ambilnya Januari dibagi di 3970. 3970. 12% totalnya ya. Tapi kalau kita belinya 3 tahun yang lalu di 1.100, di 1.100 ya. Berapa tadi? 240 dibagi 240 tambah 251. 491 dibagi 1.100. 44% ya ini ya. Jadi kalau kita belinya 3 tahun yang lalu ini ya di 1.100, ini 40%. Kalau belinya di 645, waduh, ini udah besar banget ini teman-teman. Jadi berapa? 491 ditambah dibagi 645, 76%. Bisnis apa yang bisa menghasilkan dividennya Mbak 76% ya. Ini dengan syarat kita belinya sama Adaro itu 5 tahun yang lalu. Nah, berikutnya adalah saham perbankan. Saham perbankan ini enggak terlalu besar ya, teman-teman. Cuman saya masukkan karena untuk diversifikasi, dan di antara saham-saham perbankan yang lainnya ini termasuk dividennya cukup besar dan rutin ya. Itu saham BRI. Ini dividennya kemarin 231 tambah 84. Yang tahun 2023 itu ya, Januari dan Maret ini ya. Januari dan Maret ini 57 tambah 231 ya. 57 tambah 231. 288 dibagi, anggap aja ini belinya 4850 mungkin ya, setahun yang lalu.
Nah, ini 5,9%. Tapi kalau belinya 3 tahun yang lalu di harga 3269. 3269. Bentar, ini tadi berapa? 231 tambah 57. 231 tambah 57. 288 ya, dibagi 3 tahun yang lalu. 3269. Ini ada 8% teman-teman dividennya. Kalau beli 5 tahun yang lalu itu di berapa itu ya? 2400 lah, anggap aja. Oh, ini lebih besar lagi. Tapi kalau 5 tahun persis ya hampir sama ya, sekitar 8%. Berikutnya adalah BNGA. BNGA ini sektor perbankan, tapi ini dividennya cukup besar juga nih teman-teman. Ini kalau kita lihat yieldnya di sini 6,85%. Dia bagi dividen terus nih. Terakhir kemarin 26 April di 115. 26 April 115. Nah, ini kalau teman-teman belinya di 1125 ya ini lebih besar lagi ya. 115 dibagi 1125. 10%. Nah, ini BNGA. Terus BSSR ini besar juga nih teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ya hold ini BSSR ini keren ini. Dividennya banyak. Tahun 2022 aja nih ada Januari, Mei, September, Desember ya. Jadi setahun aja itu bisa dapat 4 kali ya dividennya. Nah, tahun 2023 ini baru 2 kali ya, Juni, September. Nah, kemungkinan kita tunggu Desember ini ada enggak ini. Kalau enggak ada ya berarti nanti nunggu lagi di bulan berikutnya ya, sekitar mungkin Mei ya, Mei atau Juni di tahun 2024. Tapi ini sudah 2023 ini sudah 2 kali ya, Juni dan September. Ini sudah berapa ini? 68, 69 ya, 690. 690 dibagi harga BSSR 1 tahun yang lalu berapa? Sekitar 4.300. Ini 16% ya. Kalau kita 3 tahun yang lalu, wah ini besar juga nih, 1345. 690 dibagi 1345. Wah, 51%. Jadi kalau kita belinya di 3 tahun yang lalu ya besar ini. Kemudian Dimas, ini sektor properti teman-teman. Ini juga lumayan besar nih, 12. Tahun 2023 aja itu 22. Ini sudah di atas 10% ya. Ini ya, udah 15%. Jadi kita fokus di dividen aja. Pokoknya setahun udah dapat segitu, udah tenang. Terserah mau dibelikan lagi sahamnya di harga bawah atau dividennya kita pakai untuk yang lainnya, monggo terserah. Ini sudah tenang hidupnya. EXA ini ya menarik juga nih. EXA ini sudah rutin bagi dividen ini sekitar 0,049 dolar. Ini berapa persen yieldnya? 14,83% dibagi di September atau Oktober. Apalagi kalau belinya di 3 tahun yang lalu coba. Lebih murah lagi nih ya kalau 3 tahun yang lalu. Nah, ini yang worth it banget ini TMG ini teman-teman. Walaupun 1 tahun ini harganya turun, tapi dia bagi dividen 2 kali. Dan kalau kita lihat 3 tahun naik, 5 tahun hampir sama ya. Tapi yang menarik ini dividennya besar. Nih 2022 aja itu 7.000, kemudian 2023 udah hampir 9.000 ya, 9.000 lebih dividennya. Ini kalau 2023 kita dapat 9.000,
Misalnya kita beli 3 tahun yang lalu di harga 8.000, ini ada 100% lebih nih dividennya. Tapi belinya 3 tahun yang lalu. PTBA ini juga menarik. Ini bagi dividen 1 kali, dan dividennya kemarin tuh di 1094. Kalau kita beli 1 tahun yang lalu, ya ini masih turun, tapi kalau 3 tahun yang lalu masih sudah naik, 5 tahun masih turun. Tapi ini PTBA ini dividennya rutin dan besar, teman-teman. Ini kalau kita lihat ini ya, 1094 nih kalau kita belinya PTBA di harga berapa? Di harga ini 1900 nih ya hampir 100% ya. Enggak ya. 50%. Kalau 5 tahun, nah ini 5 tahun masih turun ya. Jadi memang harga saham PTBA ini fluktuatif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belinya di harga 1400 ini dapat dividen 1000 ya mantap. Berikutnya ini yang terakhir nih, United Tractor nih, teman-teman. Ini kemarin tahun 2023 bagi dividen bulan April dan Oktober. Ini ya. Jadi 6.100 nambah 6.800. Tapi kalau kinerja tahun 2022 itu dividen totalnya itu 7.003 ya, 7.003. Oh, besar banget ya. Dibandingkan dengan harga sahamnya di 31.000, 3 tahun yang lalu di 21.000, 5 tahun yang lalu di 35.000. Jadi ini memang harga sahamnya nggak begitu naik tinggi, tapi dividennya besar ya. Ini aja yieldnya terakhir ini yang interim ini ya 700 ini 3%. Tapi kalau ditambah dengan final dan interim ini ya besar banget ini. DPR-nya aja sampai 124%. Ini mantap ini United Tractor. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review 10 saham dengan dividen besar ya di akhir tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang menerapkan dividen investing. Silahkan memilih salah satu atau beberapa saham, tidak harus semuanya dibeli, paling enggak beberapa sektor biar teman-teman portofolionya stabil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.